bersyukur untuk sore hari ini kami boleh berkumpul kembali di Romawi yang kudus. Secara khususnya pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami, teguhkan hati kami, kuasai hati kami, sehingga ketika kebenaran firman-Mu diberitakan, kami sungguh-sungguh boleh dilawat, diingatkan, ditegur, dinasihati di dalam setiap hidup kami. Terima kasih dan kami sambut firman Tuhan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai pasal 4 ayat 1. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara-saudara baca ayat yang genap. Kita bersaut-sautan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah katakan padamu dan yang menyatakan pula sekarang sampai menangis, banyak mereka hidup sebagai seterus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewajiban kita adalah dalam surga, dan dari situ juga datang dengan Tuhan Yesus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. supaya jauh dan kamu berdirilah keadaanku dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Berbahagialah kita saudara-saudara yang sudah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan. Saudara, mungkin pernah Anda merasa bahwa kehidupan rohani saudara terasa kosong, atau Anda merasa sudah melakukan pelayanan setiap minggu, namun terasa masih ada yang kurang dalam hidup saudara. Sejatinya pelayanan adalah hal yang penting, namun pelayanan akan terasa kosong ketika kita fokus hanya kepada aktivitasnya, bukan kepada Allah atau bukan kepada Yesus. Saya ulangi saudara, sejatinya pelayanan itu adalah sesuatu yang sangat penting, namun pelayanan itu akan terasa kosong ketika fokus Anda hanya kepada aktivitas, bukan pada Allah atau bukan pada Yesus. Nah saudara-saudara, di bagian firman Tuhan ini Paulus mengajak semua orang percaya, yang khususnya yang ada di daerah Filipi saat itu, agar mereka meneladaninya dan meneladani teman-teman mereka, yaitu para rasul yang lain, yang memberikan teladan dalam hidup mereka, teladan dalam iman, teladan dalam pelayanan, dan juga teladan di dalam penderitaan. Saudara, Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya bahwa anugerah Tuhan itu, kasih karunia itu, bukan hanya sekedar kita menerima hidup yang kekal, bukan hanya sekedar kita menerima
keselamatan kita, menerima surga. Tetapi anugerah itu juga berbicara ketika saudara belajar pada sebuah teladan penderitaan Kristus. Maka ketika kita yang terpanggil sebagai orang Kristen, terpanggil sebagai anak-anak Tuhan, lalu kemudian kita hidup sekarang ini, belajar seperti teladan Yesus, belajar seperti teladan Paulus dan teladan yang lainnya, untuk ikut menderita bersama Tuhan, ini adalah kasih karunia. Makanya pasal 3 ayat yang ke-10, Paulus kemudian mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, Paulus berbicara bagaimana ia yang dulunya seorang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana ia yang dulunya seorang Ibrani yang menaruh harapannya, tujuan hidupnya, orientasi hidupnya kepada sesuatu yang sifatnya jasmani atau sesuatu yang lahiriah. Tetapi sekarang saudara-saudara, justru penderitaan bagi Paulus karena mengikut Yesus, karena melayani Yesus, karena mengiring Yesus, bagi dia ini adalah sesuatu yang mulia. Bagi sebagian orang, saudara-saudara, penderitaan adalah sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang tidak menarik, betul? Bagi sebagian orang, mungkin pada umumnya orang, saudara-saudara, penderitaan adalah sesuatu yang harus ditolak. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak relevan dengan hidup kita. Tetapi di sini Paulus justru mengatakan bahwa penderitaan di dalam Kristus, penderitaan oleh karena mengikut Yesus, penderitaan karena imannya, karena kebenaran, itu adalah hal yang mulia. Itu kemuliaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Paulus di sini berkata, teladanilah aku. Tentunya di sini Paulus tidak sedang memuji dirinya sebagai orang yang sempurna. Tidak. Tetapi di sini Paulus berbicara mengenai sebuah kerendahan hati, ketulusan dan kepolosan, kemurnian hatinya. Dia mau sampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa apa yang dilakukan sekarang ini tidak terlepas dari sebuah anugerah. Maka kalau sekarang ini dia bisa menghadapi penderitaan, dia bisa menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, dan kemudian membuatnya dia tetap bersukacita di dalam. Dia masuk keluar di dalam penjara, dan termasuk waktu dia menyampaikan surat ini, dia sedang ada di dalam penjara. Tetapi di sana Paulus berkata, melihat penderitaan yang hebat ini, aku pun justru melihat ini sebuah anugerah. Kalau aku masuk penjara karena imanku, karena aku melayani Kristus yang adalah Tuhan, ini adalah anugerah. Karena dia belajar meneladani Kristus yang telah terlebih dahulu menderita untuk saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu sengsara. Ya. Kalau gereja kita mengatakan ini masa Lent, masa-masa pra-Paskah. Jadi 7 minggu sebelum Jumat Agung itu disebut pra-Paskah, masa-masa kesengsaraan. Ya. Artinya bahwa ini minggu-minggu di mana kita melihat sebuah karya yang dilakukan oleh Kristus bagi gerejanya, bagi orang percaya. Bagaimana Kristus terus menyatakan kasihnya kepada kita sampai nanti kemudian dia harus mati di atas kayu salib. Kenapa Kristus harus rela menanggung segala kesakitan, kematiannya? Itu karena apa, saudara-saudara? Karena ia mengasihi kita. Yang kedua, karena ia memberikan teladan bagaimana kita harus hidup. Tidak hanya teladan di dalam iman, tetapi juga belajar
teladan di dalam penderitaan. Artinya waktu kita menghadapi penderitaan, maka penderitaan itu tidak akan membuat kita menjadi down, lenyap, hancur. Tetapi penderitaan itu akan justru menjadi sesuatu yang berbeda ketika perspektif kita, sudut pandang kita, pemahaman kita menjadi benar. Makanya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus telah diubahkan oleh Tuhan sehingga sekarang dia melihat bahwa penderitaan yang hadir dalam hidupnya itu justru bukan sebuah jalan yang menyesalkan hidupnya, tetapi itu adalah sebuah jalan kemuliaan. Makanya tema kita hari ini adalah jalan penderitaan adalah jalan kemuliaan. Orang dunia mengatakan jalan penderitaan adalah jalan sengsara. Orang yang tidak percaya Tuhan mengatakan jalan penderitaan adalah jalan kebinasaan, betul? Tetapi orang yang percaya Yesus, jalan penderitaan bagi dia adalah jalan kemuliaan. Nah, ini menarik, saudara. Bagaimana jalan penderitaan menjadi jalan kemuliaan? Kenapa sekarang Paulus mengatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi, bahkan itu kuanggap sampah? Aneh. Saudara, kalau untung kan senang, ya enggak? Saudara pada posisi yang bagus, ini keuntungan atau kerugian? Kerugian. Ini tidak mudah. Kelihatannya kita baca gampang, tetapi bagaimana Paulus dibentuk dalam proses apa? Proses yang tidak mudah. Ini perubahan perspektif, perubahan sudut pandang. Makanya saudara-saudara, seseorang bisa mengubah dunia itu kalau apa? Bukan apa yang dilakukannya, tetapi dimulai dari apa? Perspektif yang berubah, cara pandang yang berubah. Kenapa dunia barat dengan dunia timur itu jauh sekali berbeda? Kenapa Indonesia kita ketinggalan begitu lama? Bukan karena kita tidak punya kekayaan alam, bukan karena kita tidak punya hasil bumi yang luar biasa. Indonesia ini negara yang kaya, gas kedua terbesar di dunia, penghasil emas yang cukup besar juga di dunia, penghasil kayu yang cukup besar, penghasil batu bara yang cukup besar, kelapa sawit nomor 2 di Indonesia setelah Malaysia, dan di dunia. Apa yang kuat? Sekarang ditemukan nikel yang cukup terbesar di dunia. Makanya ketika seorang peneliti Amerika beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 10 atau 25 tahun yang lalu, dia datang ke Indonesia dan meneliti kenapa Indonesia masih belum maju, kenapa Indonesia masih ada di garis kemiskinan. Peneliti itu menemukan begini,
Ini adalah paradigma. Paradigmanya apa? Cara pandangnya begini. Ya memang dari dulu saya begini. Ngerti ya? Kenapa kamu nggak berubah? Loh, oh saya masih dalam kandungan udah begini. Nenek moyang saya juga begitu, ya enggak? Ini dari dulu kami hidup begini. Lalu kemudian peneliti mengatakan, ini sesuatu yang aneh sekali bagi dia. Negara ini negara yang kaya, negara yang makmur. Bahkan dia fokuskan meneliti segala hasil bumi yang dihasilkan oleh Freeport di Timika, Papua. Hasil emasnya itu. Waktu itu jumlah penduduk belum 200, sekarang 270 ya. Nah waktu itu mungkin 180 juta waktu itu manusia. Lalu dia mengatakan waktu itu hasil emas yang ada di bumi Papua, khususnya di Freeport, itu kalau dibagi-bagi per jiwa ya, bukan kakak. Satu orang dapat 1 kilo emas. Jadi kalau di dalam keluarga ada 10 orang, itu berarti ada 10 kilo. Nah, hitung saja. 1 gram sekarang habis 1 juta lebih emas, sudah naik gara-gara perang. Nah kalau 1 kilo, ya nanti di rumah ini kalau disini, gak usah ambil ketuak lagi. Kalau 1 kilo kita punya masing-masing, saya kan di Mawar nih, baik keren juga itu. Maka baru kalimat itu, banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang jangan pakai itu. Ya bilang, itu baru emas. Maka kenapa KKP itu terus bergejolak? Kenapa pemberontakan terus terjadi di Papua? Karena ketidakterimaan mereka tentang keadaan di sana. Sama seperti yang terjadi di Aceh. Salah satu alasan kenapa terjadi gerakan Aceh Merdeka waktu itu, yang berpuluh tahun juga berperang, baru selesai 2014 kan, 2013-2014 setelah 2004 setelah tsunami 2004-2005 baru ada perjanjian. Setelah tsunami menghantam Aceh, mungkin logistiknya udah habis, dibawa oleh tsunami, akhirnya nyerah. Salah satu pemicunya apa? Kenapa Provinsi Aceh yang notabene penghasil gas terbesar kedua di Indonesia, di dunia, justru masyarakatnya miskin? Betul. Kenapa bisa begitu? Karena mentalnya Indonesia adalah mental terjajah. Karena kita sudah didesain sebagai negara terjajah. Baru zaman reformasi orang bisa ngomong kan? Sebelum reformasi mana ada orang bisa ngomong? Kalau sekarang ada di TV One itu apa berani ngomong? Ya sekarang kan ada reformasi, zaman Soeharto siapa yang berani? Ayo hilang deh. Ada yang berani. Rocky Gerung dia bisa ngomong seenaknya kan? Coba kalau zaman Soeharto habis dia. Karena mentalnya terjajah. Nah, saudara-saudara, demikian juga. Makanya saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai orang beriman, pembaharuan perspektif kita terjadi, yaitu ketika saudara kita memahami bagian ini.
Orang yang berpikir seperti orang dunia berpikir, maka dia mengatakan jalan penderitaan adalah jalan kesengsaraan. Jalan penderitaan adalah jalan kebinasaan. Nah, kenapa saudara-saudara Paulus mengatakan demikian kepada mereka? Supaya mereka belajar untuk meneladani dia di jalan penderitaan. Kenapa Paulus mengajak jemaat di Filipi waktu itu seperti itu? Karena banyak orang Filipi yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 18-19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Ini mempengaruhi kehidupan jemaat di Filipi. Sehingga jemaat Kristen di Filipi, mereka mulai mengadopsi gaya hidup orang-orang yang ada di kota Filipi. Bagaimana gaya hidup orang-orang yang ada di kota Filipi pada zaman itu? Yaitu mereka hidup di dalam gaya yang mengutamakan kenikmatan dunia. Makanya kemudian saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa ada orang-orang sebagai seteru salib Kristus. Siapa yang dimaksud sebagai seteru salib Kristus oleh Paulus di sini? Yaitu mereka yang adalah orang-orang yang mengutamakan apa? Kenikmatan mereka. Mereka yang hidup hanya berorientasi kepada isi perut. Tidak ada tujuan yang lebih utama selain isi perut. Nah, di sini Paulus tidak berbicara bahwa manusia tidak boleh makan, tidak perlu cari makan, tidak perlu cari makanan untuk perut, bukan. Tetapi orang-orang di Filipi waktu itu yang menjadi tujuan yang tertinggi di dalam hidup mereka adalah perutnya. Bukan kemuliaan Kristus seperti minggu yang lalu saudara tahu. Tujuan yang terbesar yang paling utama dalam hidup mereka adalah perutnya. Artinya mereka berfokus hanya kepada perkara-perkara jasmani, perkara-perkara yang lahiriah. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara di dalam pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga mulai dari ayat 4. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 3, 1, 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Sebelum Paulus mengenal Kristus, dia adalah orang yang hidup hanya pada sesuatu yang sifatnya jasmani atau lahiriah. Tidak ada yang dipikirkan selain itu. Tidak ada ambisi, tidak ada tujuan, tidak ada pengharapan selain dari yang sesuatu yang sifatnya lahiriah. Itu sebabnya di sini dikatakan itu yang disebut dengan salib, seteru salib Kristus. Sehingga ketika berbicara bahwa jalan penderitaan tidak mungkin bisa masuk. Ini sesuatu yang tidak menarik dan tidak populer. Karena ini adalah tidak menarik dan tidak populer, maka kemudian mereka menolak jalan itu. Saudara, mungkin juga ini terjadi dalam kehidupan banyak orang yang berlomba-lomba ingin meraih kesuksesan, kehebatan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan akibatnya saudara-saudara, banyak orang menolak jalan salib. Karena dianggap tidak menarik atau tidak populer. Sekarang ini mungkin juga ada banyak orang berkata, hari ini mau pikul salib ya ogah. Hari ini mau capek, mau melayani. Tunggu dulu. Apalagi kalau anak muda. Anak muda hari ini mau susah, sorry lah ya. Mungkin begitu. Hari
hari gini anak muda senang bro. Senang. Kita harus hidup funky. Hah? Sudah. Mungkin ada kalimat anak muda seperti itu. Sehingga ketika berbicara jalan salib, memikul salib, jalan penderitaan, itu sesuatu yang tidak bisa relevan dengan hidup. Padahal mereka lupa bahwa justru jalan penderitaan itu adalah jalan kemuliaan. Amin. Justru jalan penderitaan itu adalah jalan yang membawa kemuliaan iman. Karena itulah Paulus menasihatkan bahwa kita sebagai orang yang telah diselamatkan, hendaklah kita menjadi orang yang menghargai salib Yesus. Saudara, di Peru ada kisah seorang pendeta yang bernama Pendeta Zapata. Pendeta Zapata mengisahkan bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya di negara Peru dianiaya dengan luar biasa. Bahkan pada suatu hari, saudara, di sebuah desa di negara itu dibunuh beberapa orang pendeta dan beberapa jemaat Kristen di sebuah desa. Dibunuh oleh pemberontak komunis Peru. Setelah mereka bunuh, lalu mereka biarkan di jalanan. Ketika pemberontak ini mereka pergi, lalu orang-orang Kristen yang lain datang, termasuk Pendeta Zapata. Dia hadir menyaksikan kematian para teman-temannya pendeta dan juga orang-orang Kristen yang setia mengikuti Yesus. Reaksi mereka seperti apa? Cerita mengatakan bahwa mereka tidak nangis. Mereka bergandengan tangan, membentuk lingkaran di hadapan jenazah-jenazah yang bergelimpangan di tanah. Mereka bergandengan tangan, lalu mereka mengangkat kedua tangan mereka memuji kepada Yesus. Setelah mereka memuji-muji Tuhan, lalu pendeta Zapata diberi kesempatan untuk berkhotbah di hadapan para jenazah-jenazah yang masih ada. Lalu pendeta Zapata berdiri dan berkhotbah, dan dia mengingatkan kepada mereka. Dia berkata, Alkitab memanggil kita untuk mencari Tuhan, bukan berkat jasmani yang berasal dari tangan Tuhan. Alkitab memanggil kita untuk mencari Tuhan, bukan berkat jasmani yang berasal dari tangan Tuhan. Mengapa kalian membeli baju? Tanyanya. Lalu jemaat yang hadir menjawab, untuk memakainya. Lalu ditanya lagi, mengapa Yesus menebus kalian dan membeli kalian dengan darahnya sendiri? Lalu Pendeta Zapata mengatakan, untuk menggunakan kalian bagi kerajaan. Kenapa Yesus mau mati bagi saudara? Kenapa Yesus mau menebus, mau membayar saudara dan saya dengan harga yang mahal? Yaitu untuk menggunakan kita sekalian bagi kerajaan. Amin. Bagi kemuliaan. Saudara, penderitaan adalah jalan kemuliaan. Kenapa? Karena penderitaan adalah sarana untuk kita bertumbuh dalam iman dan sarana menjadi sebuah kesaksian bagi Yesus. Saya ulangi, jalan penderitaan adalah jalan kemuliaan. Karena apa? Karena penderitaan adalah sarana untuk kita bertumbuh di dalam iman dan sarana untuk kita menjadi saksi bagi Yesus. Itulah sebabnya di pasal 4 ayat 1 Paulus katakan begini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi,
dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang terkasih, karena itu berdirilah teguh. Meskipun hari ini kita menderita, meskipun hari ini kita susah, meskipun hari ini kita berjalan di dalam jalan pergumulan, ingat bahwa jalan itu adalah jalan kemuliaan. Kalau jalan penderitaan adalah jalan yang membawa kemuliaan bagi saudara dan saya, maka kita harus berdiri teguh. Berdiri di sini artinya saudara tetap di jalan yang benar, tetap memandang kepada Yesus, tetap berkeyakinan bahwa Yesus selalu bersama dengan kita di dalam penderitaan. Tetap memiliki keyakinan bahwa penderitaan ini diubah oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi kita. Sama penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Peru. Penderitaan mereka bukan jalan yang membinasakan mereka. Penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang merupakan jalan kemuliaan kekal bagi mereka. Nah, kalau saudara memandangnya bahwa penderitaan ini adalah jalan kesengsaraan, itu yang membuat saudara putus asa, tidak kuat, sempoyongan, gampang tawar hati, gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang tinggalkan rumah Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa ini jalan penderitaan adalah jalan kemuliaan. Ketika Yesus menghadapi penderitaan, Ia menghadapinya dengan tenang dan justru di dalam penderitaan membuahkan kasih yang indah. Amin. Melalui penderitaan yang dilewati oleh Kristus justru menghasilkan berkat yang besar bagi saudara dan saya. Ketika Ayub menghadapi jalan penderitaan, ia berkata, "Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan aku tahu juga bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ketika Paulus menghadapi penderitaan, ia berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Kenapa Paulus bisa berdiri dengan teguh? Kenapa Paulus bisa bertahan di dalam imannya? Meskipun dia dianiaya, meskipun dia harus menghadapi berbagai macam pergumulan, karena ini jalan yang membawa kemuliaan bagi dia. Hanya orang-orang yang telah diubah perspektifnya, cara berpikirnya, sudut pandangnya, melihat itu, yang bisa mengerti bahwa ini jalan kemuliaan. Kalau saudara seperti para seteru salib Kristus, maka mereka tidak akan mampu melihat itu. Mereka tidak akan mungkin bisa mengerti bahwa jalan penderitaan yang harus dihadapi karena iman, karena melayani Tuhan, ini adalah jalan kemuliaan. Tidak bisa. Karena pikiran orang-orang yang disebut seteru Kristus, salib Kristus adalah pikiran yang berfokus kepada perkara-perkara dunia. Mereka hanya berpikir pendek. Tujuan mereka hanya tujuan yang dangkal, tujuan yang sementara. Sekitar apa? Sekitar perut. Saudara, kalau saudara hanya punya tujuan sekitar perut, kasihan saudara. Tadi setelah kategorisasi, saya tutup pagar, mereka keluar ya. Kemudian jemaat datang. Yang pernah dulu mungkin saya sampaikan, ini satu cewek Korea yang adalah pacarnya yang mau menikah sebenarnya. Bahwa dia selama ini tidak ada agama. Lalu kemudian hampir 2:30 kurang lebih baru saya makan. Makanya tadi saya agak lemas. Tapi karena ini penginjilan saya tidak